Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang zina dan qadhaf. Kelompok ini beranggotakan Fahmi, Habsyi, Fahri, Fares, Muyassar, dan Zulhulaimi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Zina. 1. Pengertian zina. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah. Dalam istilah fikih, masuknya alat kelamin laki-laki ke farji perempuan tanpa syubhat atau keraguan hukum. 2. Hukum zina. Haram dan termasuk dosa besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 32. 3. Jenis-jenis zina dan hukumannya. A. Zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, suami atau istri, janda, duda. Hukumannya rajam sampai mati. Pelaku dilempari batu sedang hingga mati, tidak terlalu kecil atau besar. B. Zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumannya cambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun menurut sebagian ulama. 4. Syarat berlakunya had zina. 1. Pelaku balik dan berakal. 2. Dilakukan tanpa paksaan. 3. Mengetahui hukuman zina adalah had. 4. Terbukti secara syar'i dengan pengakuan atau 4 saksi adil. 5. Hikmah dilarangnya zina. 1. Menjaga kehormatan dan keturunan manusia. 2. Menutup jalan kerusakan moral dan sosial. 3. Menciptakan masyarakat yang bersih dari maksiat. Qadzaf, menuduh zina. 1. Pengertian. Qadzaf adalah menuduh seseorang berbuat zina tanpa bukti atau saksi yang sah. 2. Hukum qadzaf, haram dan dosa besar karena mencemarkan kehormatan orang lain. Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa mendatangkan 4 saksi, maka daralah mereka 80 kali cambukan. Al-Quran surah An-Nur ayat keempat. 3. Syarat berlakunya had qadzaf. 1. Tertuduh atau makhzuf adalah muhsan, yaitu orang baik yang tidak berzina. Kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan benar-benar dilakukan dengan cara yang sah melalui 2 saksi adil atau pengakuan penuduh. 4. Gugurnya had qadzaf. A. Penuduh bisa menghadirkan 4 saksi laki-laki adil. B. Terjadinya li'an, sumpah suami yang menuduh istri. C. Tertuduh memaafkan penuduh. 5. Hukuman pelaku qadzaf, yaitu didera 80 kali cambukan. Keenam, hikmah diharamkannya qadzaf. Yang pertama, menjaga kehormatan dan nama baik seseorang. Yang kedua, mencegah fitnah dan kebohongan di masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan keadilan dan rasa aman sosial. Dan terakhir, membuat penuduh jera agar tidak sembarangan bicara. Kesimpulan, zina dan qadzaf termasuk jarimah hudud atau tindakan pidana yang hukumannya telah ditetapkan dalam syariat. Tujuan hukuman ini bukan sekadar memberi sanksi, tapi juga untuk menjaga kemaslahatan umat, melindungi agama, kehormatan, dan keturunan manusia. Demikianlah pemaparan materi tadi. Terima kasih karena telah memperhatikan materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.